Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi madad dawami ala jazilil fadli wal in'ami wa afdalus salati wa taslimi ala nabiyil mustafal karimi Muhammadin wassohbi wal ali ahli tuqa wal ilmi wal kamali. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat nikmat sehat wal afiat, taufik dan hidayahnya, hingga di malam hari yang mulia ini kita bisa ringan melangkahkan kaki menuju masjid. Ini salah satu nikmat yang sangat besar ya Pak ya, karena dari sekian juta kaum muslimin ya, mungkin hanya sekian persen yang bisa melangkahkan kakinya menuju masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kita baca Fatihah dulu ya Pak. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya jami' azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, jami'il ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlasin wal mujahidin fi sabilillah rabbil Syekhina Yusuf Junaidi Imam Abdullah bin Tayyasbullah Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas Abdurrahman bin Ahmad Al-Saqaf Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Habib Ahmad bin Ali Bafakih Syekh Mutawalli Syekh Ahmad Badawi Jami' Masyayikh Turukis Sufiyah Jami' Syaitarikah Syekh Diyaudina min Al-Qudri Syekh Abdul Hamid Hussein Nafanallahu bihim wa bi'ulumihim fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Kita baca suratul Fatihah satu kali lagi. Kita niatkan ya, mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah, anggota keluarga kita yang sudah meninggal dunia selalu berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua juga anggota keluarga kita yang masih hidup, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan, dan selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. La hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kajian kita pada malam hari ini akan membahas mengenai salah satu kunci kehidupan ya, yang diberikan Allah di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya.
Nah, di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi banyak sekali ya kunci-kunci kehidupan yang Allah berikan. Nah, kunci-kunci ini sangat penting untuk kita ketahui dan kita gunakan. Kenapa? Karena kehidupan kita di alam dunia ini isinya masalah, Pak. Ya, kita punya masalah sama orang tua, selesai sama orang tua, punya masalah sama mertua, selesai sama mertua, punya masalah sama ipar, sama ipar selesai sama teman di kantor, terus masalah kita tuh nggak ada habisnya. Ya, bahkan orang yang bunuh diri itu niatnya lari dari masalah. Mungkin dianggap setelah bunuh diri masalah selesai. Ya, ada lagi Pak di alam kubur, ya timbul masalah lagi di alam kubur. Ya. Nah, di dalam Al-Quran Allah kan menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji ya, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya, ya, bukan paling banyak Pak, ya, ayyukum ahsanu amala, bukan aksaru, bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik amalnya, gitu. Jadi di sini Allah akan berikan banyak ujian-ujian ya, kepada kita semua. Kita tinggal menunggu kapan ujian itu akan datang dan bentuknya seperti apa. Nah, salah satu kunci kehidupan yang Allah berikan untuk kita semua dalam menjalani kehidupan adalah birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Nah, berbakti kepada kedua orang tua ini minasyara'i al-qadimah, bukan cuma ajaran Nabi Muhammad, tapi ajaran Rasul-Rasul ya sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sejak zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, terus semua ajaran Rasul itu diantaranya berisi ajaran untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, bahkan beberapa orang Nabi ya secara khusus disebutkan wa barrom biwalidati. Nabi Isa sangat berbakti kepada ibunya. Kemudian ada Nabi siapa lagi itu yang Allah sebutkan ya? Nabi Yahya. Jadi semua Nabi itu berbakti Pak. Tapi ketika sifat baktinya itu banget, disebutin. Jadi seseorang itu akan dikenal dengan kebaikannya yang sangat dominan. Kita punya teman Pak dulu misalkan, orangnya cerdas, kemudian soleh, kemudian dermawan. Nah, di antara sifat-sifat baik itu mana yang paling dominan? Kalau dominannya dermawan, kita pasti akan ingat, kenal nggak sama si Fulan? Oh, si Fulan yang baik orangnya. Nah, begitu juga para nabi semuanya berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi ketika sifat itu sangat-sangat dominan, maka disebutkan di dalam Al-Quran wa barram biwalidati. Nah, kemudian ajaran berbakti kepada kedua orang tua ini juga ditegaskan ya di dalam Al-Quran untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya. Jadi perintah untuk berbakti kepada orang tua berada dalam satu rangkaian dengan perintah untuk beribadah kepada Allah. Nah, berarti posisinya tinggi nih Pak ya. Wa bil walidaini ihsana, dan bersikap baiklah dan berbaktilah kepada kedua orang tua.
Nah, bakti kepada orang tua ini biasa disebut dengan istilah birrul walidain. Nah, kalimat albir itu artinya satu kebaikan yang punya nilai pahala sangat tinggi. Ya, dalam Al-Quran disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai derajat albirro, kebaikan yang sangat tinggi, sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Jadi kalau kita punya baju nih Pak, yang satu harga 100.000, ada yang harganya 200, ada yang harganya 500.000. Yang paling mahal kita punya misalkan harganya 1 juta. Ketika kita kasih hadiah ke orang baju kita yang 100.000, itu nggak disebut albirro. Kita kasih yang 500.000 teman kita, baju yang kita punya, itu nggak disebut albirro. Tapi kalau baju kita yang paling mahal, yang paling kita senang, yang harga 1 juta, kita kasih ke orang, itu baru disebut albirro. Nah, ini birrul walidain, ya, memiliki nilai fadilah, ya, dan pahala yang sangat besar. Nah, ada satu riwayat, ya, ada seorang pemuda yang melaksanakan ibadah haji bersama ibunya, ya. Karena kondisi ibunya yang sudah sangat sepuh, maka setiap kali pemuda ini melaksanakan ritual ibadah haji, dia gendong ibunya. Tawaf 7 putaran Ka'bah digendong ibunya. Kemudian ketika sa'i, ya, berlari dari kecil Bukit Sofa Marwa, digendong ibunya. Kemudian dari Masjidil Haram ke Padang Arafah, digendong ibunya. Terus ke Mina, ke Muzdalifah, melempar jumroh. Semua kegiatan ritual ibadah haji, pemuda ini selalu menggendong ibunya. Nah, kemudian selesai melaksanakan ibadah haji, pemuda ini mendatangi salah seorang sahabat Nabi. Kemudian dia cerita, "Wahai sahabat Rasulullah, saya baru selesai melaksanakan ibadah haji bersama ibu saya. Karena ibu saya sepuh, maka setiap ritual tuh saya gendong ibu saya." Kemudian pemuda ini bertanya, "Apakah yang saya lakukan sudah dianggap membalas jasa dan kebaikan ibu saya atau belum?" Apa jawab sahabat Nabi? "Wahai anak muda," katanya, "jika kau gendong ibumu berjalan mengelilingi bumi, itu baru membalas rasa sakit pada saat ia melahirkan dirimu." Gitu Pak. Kita gendong nih Pak ibu kita dari Kemang ke arah sana sampai di Kemang lagi, itu baru membalas rasa sakit, ya, saat ia melahirkan dirimu. Maka begitu besar hak seorang ibu, juga seorang bapak, sampai Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya sama muridnya, "Wahai Imam, kalau saya sedang sholat sunnah, kemudian dipanggil oleh ibu saya, apa yang harus saya lakukan?" Kita lagi sholat sunnah nih Pak, baru 1 rakaat, dipanggil sama ibu kita, apa yang harus saya lakukan? Nah, Imam Ahmad menjawab, "Batalkan sholatmu dan penuhi panggilan ibumu." Padahal kalau kita dipanggil sama gubernur Pak, nggak boleh dibatalin sholat kita. Dipanggil menteri, dipanggil presiden, bahkan dipanggil raja sekalipun, kita lagi sholat nggak boleh dibatalin. Nah, ketika kita sholat, kita sedang menghadap Allah Rabbul Alamin. Tapi ketika dipanggil sama ibu kita, kata Imam Ahmad bin Hambal,
batalkan sholatmu dan penuhi panggilan ibumu. Bahkan Imam Nawawi menjelaskan, bahkan di saat kita sedang sholat wajib sekalipun, seandainya waktunya masih panjang, batalkan sholatmu kalau yang panggil ibu. Kalau yang manggil bapak nggak wajib Pak dibatalin gitu ya. Jadi kalau ibu yang manggil wajib dibatalin, kalau bapak enggak gitu. Bahkan sholat wajib sekalipun kalau waktunya masih jauh, kata Imam Ahmad, ya kata Imam Nawawi, kita batalkan sholat kita ya untuk memenuhi panggilan ibu kita gitu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah selain merupakan kewajiban yang Allah perintahkan, berbakti kepada kedua orang tua ini banyak sekali fadilah dan keutamaannya. Banyak sekali anugerah yang akan Allah berikan kepada mereka yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Anugerah yang pertama, mereka yang berbakti kepada kedua orang tuanya akan mendapatkan pahala haji mabrur. Jadi pernah ada sahabat Nabi ya, datang menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika ketemu dengan Nabi, orang ini manggil Nabi, ya Muhammad katanya ya. Jadi Pak, kalau ada orang manggil Rasulullah dengan panggilan ya Muhammad, itu pasti bukan orang Madinah, itu pasti bukan sahabat dekat Nabi. Karena di kota Madinah sahabat nggak ada yang manggil ya Muhammad, mereka manggilnya ya Rasulullah atau ya Habibi, kekasihku. Jadi nggak ada yang manggil ya Muhammad. Biasanya orang Arab Baduy Pak yang manggil ya Muhammad, yang nggak tahu sopan santun, yang nggak tahu adab dan etika, itu manggilnya ya Muhammad. Nah kemudian pemuda ini ngadu, saya ingin ikut berperang bersama Tuan, tapi saya nggak mampu. Kemudian kata Nabi, ente masih punya orang tua nggak? Masih katanya. Apa kata Nabi? Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, Allah akan berikan pahala jihad fi sabilillah dan pahala haji mabrur. Jadi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kebetulan ekonominya agak kurang mampu, masih bisa kita meraih pahala haji mabrur dengan cara kita bersikap baik, berbakti dan membahagiakan kedua orang tua kita. Kemudian anugerah yang kedua, mereka yang berbakti kepada kedua orang tuanya tidak akan miskin hidupnya. Ini janji Nabi nih Pak ya. Kalau saya yang ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu boleh percaya, boleh enggak. Tapi kalau Rasulullah yang ngomong, Nabi janji, Nabi kasih garansi, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, membahagiakan kedua orang tuanya, gak bakal miskin hidupnya. Nanti ada yang komplain Pak, saya udah bakti sama orang tua kok gak kaya-kaya katanya. Kan Nabi bilangnya bukan kaya Pak, Nabi bilangnya tidak akan miskin hidupnya. Apa artinya? Kebutuhan pokok hidupnya didapat dengan mudah. Miskin kan penyakit yang ditakutin semua orang ya Pak ya, gitu. Nah, Nabi janji itu, Nabi kasih garansi, barang siapa yang membahagiakan kedua orang tuanya tidak akan miskin hidupnya.
Kemudian anugerah yang akan Allah berikan kepada mereka yang berbakti kepada kedua orang tuanya, akan dianugerahkan putra putri yang juga berbakti kepadanya. Kata Nabi kepada para sahabat, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada ayah kalian, niscaya kalian akan dianugerahkan putra putri yang juga berbakti kepada kalian. Jadi kalau kita nih Pak pengen punya anak berbakti kepada kita, kita dulu ya ke orang tua kita harus berbakti. Nanti dengan baktinya kita kepada orang tua ada keberkahan, Allah akan anugerahkan ya putra putri yang juga berbakti kepada kita. Dalam hadis lain disebutkan kama tadinu tudanu, sebagaimana sikap kalian kepada orang tua, seperti itulah nanti kalian akan diperlakukan oleh anak-anak kalian ya. Nah dalam Islam kan nggak ada hukum karma Pak ya. Dalam Islam nggak ada hukum karma. Kalau boleh disebut ya, cuma ini satu-satunya. Sikap kalian kepada orang tua itu berbanding lurus nanti dengan sikap anak-anak kalian kepada kalian. Maka kalau kita punya orang tua ya sudah sepuh, kalau kita nggak peduli sama orang tua kita, siap-siap Pak nanti kita akan dimasukin ke panti jompo nanti ya, sama anak kita kalau kita nggak peduli dengan kedua orang tua kita. Sebab kata Nabi tadi, sebagaimana sikap kalian kepada orang tua, seperti itulah nanti kalian akan diperlakukan oleh anak-anak kalian. Saya dulu Pak di pesantren punya sahabat ya, punya teman saya ini bandel Pak di pesantren ya, sering kabur dari pesantren. Terus kalau ada iuran dari pesantren suka bohong sama orang tua. Jadi ada iuran 50.000, ngomongnya 100.000 gitu Pak. Satu saat udah lama nggak ketemu sama saya, satu malam tahu-tahu datang Pak ke pesantren ya, sekitar jam 9:30 mungkin ya, selesai anak-anak ngaji. Nah, karena teman lama ngobrol sampai malam, di situ teman saya ini curhat. Dia ngomong sama saya, Ji katanya, anak-anak di pesantren bandel banget katanya, kabur mulu katanya. Terus kalau minta duit sering bohong katanya. Terus saya bilang sama dia, emang dulu bapaknya gimana? Saya bilang, paham tuh Pak dia. Maka ketika kita punya anak agak kurang nurut, istighfar kita, astaghfirullahalazim li wali walidayya ya, khawatir ini imbas dari sikap kita dulu kepada kedua orang tua kita gitu. Dan kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua Allah balas langsung Pak di alam dunia. Begitu juga sikap buruk kita kepada orang tua Allah balas langsung ya di alam dunia. Kalau yang lain semuanya ditunda ya. Cuma ada sebagian orang yang salah paham ya. Ada salah satu ustadz tuh di televisi yang suka mengaitkan antara musibah, dosa dan penyakit dengan ya, antara dosa dengan penyakit, dosa dengan musibah. Ada seorang ibu bertanya sama ustadz itu, saya sering sakit pinggang katanya. Kemudian kata ustadz itu jawabannya, oh ibu sering ngelawan sama suami katanya. Padahal Pak nggak ada hubungannya antara dosa dengan penyakit, nggak ada hubungannya antara dosa dan musibah, nggak ada hubungannya antara dosa dengan bencana.
Kalau penyakit itu disebabkan oleh dosa, orang Kristen lumpuh semua, Pak. Iya, karena nggak ada dosa yang lebih besar dari syirik kepada Allah. Orang Hindu lumpuh semua, Pak. Tapi orang Kristen sehat-sehat aja. Orang Hindu sehat-sehat aja. Kenapa? Kullu dzunub yu'akhirullah adzabah. Semua dosa manusia, kata Nabi, Allah tunda azabnya sampai datang yaumil qiyamah, illa uquqal walidain, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua akan Allah balas langsung di alam dunia, ya, sebelum orang itu mendapatkan balasan di yaumil qiyamah. Nah, gimana agar Allah nggak balas, Pak, kesalahan kita sama orang tua? Kita mesti minta maaf, kita mesti minta ridhonya. Nah, ini sangat penting terutama untuk anak-anak muda yang mau melaksanakan pernikahan, ya. Kalau bisa punya waktu khusus sama orang tua, ya, di kamar berduaan, minta maaf atas segala kesalahan, minta ridho dari orang tua. Nah, minta maaf dan minta ridho ini harus dilakukan dari hati. Kalau kita mintanya dari hati, nanti orang tua juga memberikan dari hati. Tapi kalau kita minta maaf cuma di bibir, Pak, ketemu sama ibu kita, Bu maafin ya Bu, iya ibu maafin, gitu. Sama bapaknya, Pak maafin ya Pak, iya Bapak maafin. Kalau kita mintanya di bibir, orang tua juga ngasihnya dari bibir. Tapi kalau kita mintanya dari hati, nanti orang tua juga akan memberikan restu, ya, dari hati. Nah, kemudian di antara anugerah yang Allah berikan, ya, kepada mereka yang berbakti kepada kedua orang tua, takfiruz dzunub, ya. Allah jadikan sebagai media penghapus dosa. Jadi setiap kali ucapan kita membahagiakan orang tua, Allah hapus dosa-dosa kita. Setiap kali sikap perbuatan kita membuat orang tua kita bahagia, Allah kikis dosa-dosa kita. Maka sangat penting, terutama yang sudah berkeluarga, ya, kita luangkan waktu seminggu sekali, seminggu 2 kali kita datang ke rumah orang tua, ya, kita beliin makanan kesukaan orang tua. Di saat kita datang ke rumah orang tua, bawa makanan kesukaan orang tua, kemudian orang tua hatinya merasa bahagia, Allah hapus dosa-dosa kita, ya. Meskipun orang tua kita duitnya banyak, Pak, gitu. Saya pernah dulu sama sahabat saya diajak ke rumah orang tuanya, bawa jeruk 2 kilo, Pak, teman saya nih, ya, orang tuanya ya lumayan orang kaya lah. Pas saya datang di ruang tamu, ya karena teman saya kan rumahnya langsung masuk ke dapur, ya, nemuin ibunya, saya ngobrol sama ayahnya. Kemudian kata ayahnya bilang begini sama saya, "Ji syukur," betul orang Betawi, Pak, maaf ya bahasanya. "Ji syukur," katanya, "anak gue datang bawa jeruk 2 kilo," katanya. "Gue bisa beli 3 peti tuh," katanya. "Duit gue banyak," katanya. "Tapi kalau dibawain sama anak beda. Meskipun cuma 2 kilo, orang tua merasa diperhatiin. Saya bisa," katanya, "beli 3 peti bisa, duit saya banyak. Tapi kalau dibawain sama anak, meskipun cuma 2 kilo, orang tua merasa disayang, orang tua merasa diperhatiin." Dan ketika ini kita lakukan takfiruz dzunub, ya, Allah jadikan sebagai penghapus dosa, bahkan dosa besar, Pak, ya. Ada seorang sahabat Nabi datang menemui baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat ini curhat sama Nabi.
"Ya Rasulullah, saya punya dosa gede banget," katanya. "Seandainya dosa orang satu Madinah dikumpulin, kemudian ditimbang dengan dosa saya, masih lebih berat dosa saya," katanya. Berarti kan dosanya luar biasa ini, Pak. Tapi nggak disebutin sama ya yang ngadu curhat ke Nabi. Cuma dia bilang, "Saya punya dosa gede banget," katanya. "Seandainya dosa orang satu Madinah dikumpulkan, ditimbang sama dosa saya, masih lebih besar dosa saya." Kemudian orang itu bilang, "Ya Rasulullah, bagaimana cara taubatnya?" Apa Nabi jawab, Pak? "Masih punya orang tua enggak?" "Masih ya Rasul." "Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, bahagiakan kedua orang tuamu, Allah akan hapuskan dosa-dosamu." Jadi bukan cuma dosa kecil, Pak, ya, dosa besar sekalipun itu bisa dihapus dengan sebab kita bakti kepada kedua orang tua, gitu. Kemudian raf'ud darajat, orang yang berbakti kepada kedua orang tua cepat naik derajatnya. Jadi kan amal kebaikan itu punya lontaran yang beda-beda, Pak. Ya, kita misalkan lagi jalan ada ada kulit pisang di jalanan, kita singkirin, itu mungkin lontarannya ya sekitar 50 meter lah lontaran derajatnya. Sodakoh punya lontaran. Nah, bakti kepada orang tua ini lontarannya luar biasa, bahkan bisa mengantarkan seseorang menjadi waliun min auliyaillah, ya, menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang yang sangat masyhur, Pak, kewaliannya, bahkan disebutkan oleh Nabi, yaitu Sayyid Uwais Al-Qarni, ya, orang Yaman. Beliau ini hidup sezaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi nggak pernah ketemu sama Nabi. Maka oleh para ulama nggak dimasukkan ke dalam barisan sahabat, tapi dimasukkan ke dalam barisan tabi'in, ya. Karena meskipun zaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, nggak pernah bertemu dengan Nabi. Meskipun nggak pernah bertemu dengan Nabi, Nabi tahu, Pak, di Yaman itu ada seorang waliun min auliyaillah, ya. Kata Nabi, seorang yang tidak dikenal di bumi, tapi penduduk langit kenal, Pak, semuanya, masyhur, ya, namanya Uwais Al-Qarni, ya. Sama orang kampungnya nggak dilirik, Pak, Uwais ini. Bahkan beliau beli anak sapi. Dari kecil anak sapi ini digendong, Pak, sama beliau naik ke atas bukit tiap hari itu. Ya sampai sapinya besar, dia udah biasa tuh. Ya, kata orang kampung, "Wah, Uwais mungkin jadi aja nih," katanya, ya. Segala sapi katanya dibawa-bawa ke atas bukit. Nah, ketika sapinya udah besar, dia kuat angkat, nah, dibilang sama ibunya, "Ayo Bu, kita melaksanakan ibadah haji." "Ibu, saya gendong," katanya. Berarti beliau latihan tiap hari, ya, ngangkat sapi itu tujuannya itu, Pak, ya, agar bisa melaksanakan ibadah haji sambil menggendong ibunya. Apa pesan Nabi kepada Sayyidina Umar? "Umar, kalau nanti ada orang dari Yaman, ya, dari Qarni, Uwais kalau ketemu minta doa dari orang itu." Ya, sekelas Sayyidina Umar, Pak, disuruh minta doa sama Nabi kepada orang yang berbakti kepada ibunya. Jadi Sayyidina Umar ini ketika menjadi khalifah, setiap dapat kabar ada tamu dari Mekah, ya, ke Madinah berasal dari Yaman, Sayyidina Umar selalu menjemput di gerbang kota Madinah. Dari mana? Dari Yaman, dari desa Qarni, bukan balik lagi. Nah, satu saat
Nah, ada rombongan dari desa Al-Qarni, ya. Kemudian Sayyidina Umar temuin, ya, kepala rombongannya. Sayyidina Umar tanya, di kampung kalian ada nggak yang namanya Uwais? Kebetulan Uwais ngikut tuh Pak di rombongan itu. Oh ada, katanya. Bagaimana menurut kalian Uwais itu? Kata kepala rombongan, kalau dia ngelamar perempuan pasti nggak ada yang mau, katanya. Gitu Pak. Karena memang ya, direndahkan oleh masyarakatnya. Kemudian Sayyidina Umar bilang, kalian merendahkan orang yang sangat disanjung oleh Nabi. Sekarang mana orangnya? Kata Sayyidina Umar. Tuh lagi nyari rumput, gitu. Datangin Pak sama Sayyidina Umar. Kemudian ditanya, nama ente siapa? Abdullah, katanya. Kata Sayyidina Umar, semua orang juga Abdullah, katanya. Nama yang dikasih ibu ente siapa? Uwais, katanya. Ya, apa kata Sayyidina Umar? Ana khalifatu Rasulillah, gitu. Saya khalifah Nabi, tolong doakan saya. Ditolak tuh Pak sama Uwais Qarni. Saya nggak pernah mendoakan orang secara khusus, katanya. Saya mendoakan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Umar? Nabi yang nyuruh, katanya. Oh, Nabi yang nyuruh. Langsung Pak diangkat tangannya. Tadi Umar minta, nggak mau beliau tuh. Tapi ketika Umar bilang Nabi yang nyuruh, katanya, langsung diangkat tangan. Nah, beliau ini mendapatkan derajat kewalian karena baktinya kepada kedua orang tuanya, ya, terutama ibunya. Jadi Uwais ini kalau dari pasar, ya, kita bilang beli martabak dah, beliau nggak mau ngambil kecuali setelah ibunya selesai makan, sisanya. Kalau bawa ayam bakar, beliau nggak pernah makan duluan, ibunya dulu. Ada yang nanya, kenapa Uwais nggak pernah makan bareng ibu? Kata Uwais Al-Qarni, saya khawatir pas saya ngambil bagian paha ayam, ibu saya mau, gitu. Cuman nggak mau ngomong, gitu. Akhirnya saya ngalah belakangan. Selesai ibu saya makan, baru saya makan. Begitu Pak akhlak seorang waliun min aulaillah, seorang yang mendapatkan derajat kewalian karena baktinya, ya, kepada sang ibu. Kemudian juga hadis Nabi, huma jannatuka wa naruka, orang tua kalian adalah pintu surga sekaligus menjadi pintu neraka bagi kalian, gitu. Birrul walidain ini Pak, kebetulan di pesantren saya ini menjadi pelajaran wajib, ya, birrul walidain. Kenapa saya wajibkan? Karena ini kunci kehidupan yang sudah mulai dilupakan orang. Padahal saya sering bilang sama santri, kalau kalian bakti kepada orang tua, membahagiakan kedua orang tua kalian, setengah urusan dunia kalian selesai. Kenapa Pak begitu? Nabi jamin nggak bakal miskin. Yang kedua, Nabi jamin Allah akan anugerahkan putra putri yang juga berbakti kepadanya. Takfiruz zunub, dosa-dosanya Allah ampuni, gitu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal dunia? Masih bisa Pak kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, syaratnya kita tunaikan kewajiban hak adaminya yang tertunda. Kalau orang tua kita punya hutang semasa hidupnya, kita selesaikan. Hutang ini luar biasa Pak, sampai Nabi nggak mau mensalatkan jenazah sahabat yang punya hutang dan belum dibayar. Sampai akhirnya seorang sahabat Nabi bilang, ya Rasulullah, nanti hutangnya saya yang bayar.
baru Nabi mau mensalatkan jenazahnya. Bahkan orang yang meninggal dunia dalam peperangan jihad fisabilillah, semua urusannya dianggap beres kecuali hutang. Semua dosanya dianggap selesai, semua kesalahannya dimaafkan kecuali hutang. Dan kalau kita punya orang tua meninggal dunia punya hutang, kemudian belum kita bereskan hutangnya, kita doa Rabbighfirli wali walidayya, itu percuma Pak, karena hutang akan menjadi hijab ya, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi ya, menjadi hijab. Kita baca Quran 30 juz buat orang tua kita, tapi kalau hutangnya kita nggak beresin, nah ini menjadi hijab ya. Nah ini salah satu ya cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, kita bereskan masalah hutang piutangnya. Kemudian yang kedua, ini satu amalan yang sangat ringan, tapi kalau kita dawamkan luar biasa ya. Jadi setiap kali kita selesai membaca suratul Fatihah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nah, sebelum amin kita baca Rabbighfirli wali walidayya. Tapi kalau lagi sholat bacanya pelan-pelan aja Pak ya, jangan kencang-kencang. Nah ini kalau kita amalkan Pak, sehari semalam kan kita sholat 17 rakaat. Berarti kalau kita amalkan sehari semalam kita doakan orang tua kita 17 kali. Belum ditambah qobliyah ba'diyah yang sunnah muakkadah 10 rakaat ya, 17 tambah 10 27 kali kita doakan orang tua. Belum lagi di luar sholat gitu. Dan kalau ini kita lakukan, insya Allah nanti kalau kita meninggal dunia, anak-anak kita juga akan melakukan hal yang sama, sering mendoakan kedua orang tuanya gitu. Nah kemudian yang ketiga, cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, kita banyak beribadah kepada Allah. Sebab kata Nabi, inna a'malakum satu'radu ila aqaribikum min ahlil kubur. Sesungguhnya apa yang kalian lakukan di alam dunia, Allah perlihatkan kepada orang tua kalian yang sudah meninggal dunia. Kayak kita kumpul nih Pak di masjid malam Senin, orang tua kita yang sudah meninggal dunia insya Allah ngelihat Pak ya. Kata siapa? Kata Nabi, inna a'malakum satu'radu ila aqaribikum min ahlil kubur. Sesungguhnya amal perbuatan kalian yang masih hidup akan Allah perlihatkan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Fa in ra'aw hasanatan istabsharu bihi. Jika orang tua yang sudah meninggal dunia melihat anak cucunya banyak beribadah kepada Allah, istabsharu bihi, mereka tersenyum bahagia di alam kuburnya. Kita punya orang tua sudah meninggal nih Pak, maghrib kita jalan ke masjid, orang tua kita tersenyum bahagia di alam kuburnya. Kita jadi pengurus masjid, oh itu orang tua kita luar biasa Pak ya, luar biasa bahagianya. Kita baca Quran di rumah, setiap kali kita baca Al-Quran orang tua kita tersenyum bahagia. Fa'in ra'au sayyi'atan, tapi sebaliknya jika orang tua ya melihat anak cucunya banyak berbuat maksiat kepada Allah, maka mereka sedih di alam kuburnya. Faqalu, dan mereka berkata, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum. Ya Allah, jangan engkau matikan anak cucuku hingga engkau memberikan hidayah kepada mereka ya. Jadi yang meninggal dunia masih bisa Pak mendoakan yang
masih hidup, ya. Bahkan orang yang meninggal dunia sebagiannya masih bisa baca Quran, masih beribadah di alam kuburnya, masih sholat, masih zikir. Tapi buku catatan amal sudah ditutup. Dasarnya adalah sebuah hadis Nabi, ada sahabat yang pergi ke Masjid Nabawi untuk sholat subuh. Nah, karena mungkin rumahnya agak jauh, dia pakai obor, Pak. Kemudian melewati pemakaman. Tiba-tiba sahabat itu mendengar ada suara orang baca surah Al-Muluk, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Sahabat itu mendengar ada orang yang baca surah Al-Muluk dari dalam kuburan. Dideketin, Pak. Benar, ada yang baca Quran dari dalam kuburan. Kalau saya nggak dengar begitu kabur, Pak. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan, selesai sholat subuh, nanya ke Nabi, ya Rasulullah, tadi saya mendengar ada yang baca Quran dari dalam kuburan. Betul, kata Nabi. Ya, sahabatmu sedang baca Al-Quran di alam kubur. Orang-orang yang meninggal dunia radhiyatam mardhiyah, dia ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadanya, Allah berikan keleluasaan di alam kuburnya. Karena di alam dunia dia merasa bahagianya itu dengan baca Quran, maka di alam kubur dia baca Quran, Pak. Karena di alam dunianya dia merasa bahagia itu ketika sholat, maka di alam kuburnya dia melaksanakan sholat. Ketika di alam dunia dia merasa bahagia ketika zikir, maka dia di alam kuburnya zikir kepada Allah. Tapi nggak bakal bisa main catur, Pak, di alam kubur, ya, gitu. Jadi Allah berikan keleluasaan. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, ya, kita bereskan hutangnya, kita doakan, ya, keduanya. Dan yang terakhir, kita banyak beribadah kepada Allah, ya. Setiap kali zuhur nih, Pak, kita ke masjid, orang tua kita tersenyum bahagia di alam kuburnya. Habis maghrib kita itikaf di masjid baca Quran, orang tua kita tersenyum bahagia di alam kuburnya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita pahami pada taklim kita malam hari ini. Mungkin sebelum ditutup, mungkin ada jamaah yang mau bertanya, silahkan. Ayo, Pak, silahkan. Pak Kiai, saya mau nanya, sepasang suami istri mempunyai anak, setelah itu bapaknya tinggal, istilahnya tinggal, anak itu masih kecil ya, jadi ibunya single parent, jadi ya yang menafkahi anak itu ibunya. Apa kalau anak itu berdoa Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, apa itu dapat gitu? Hah? Iya, dapat bagian doa apa enggak gitu? Iya. Ini namanya bapak yang durhaka, Pak. Ya. Jadi bukan cuma anak yang disebut durhaka kepada orang tua pun bisa disebut durhaka kepada anak kalau dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai orang tua. Dulu di zaman Sayyidina Umar, ada orang tua bawa anaknya menemui Sayyidina Umar. Kemudian orang tua itu ngadu, ya Amirul Mukminin, saya punya anak nih durhaka, katanya. Nah, anaknya ngebela diri, Pak. Anaknya nanya sama Amirul Mukminin, apa hak saya sebagai seorang anak?
Kata Sayyidina Umar, seorang anak berhak mendapatkan ibu yang baik, berhak mendapatkan nama yang baik, dan berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Apa jawab dari anaknya? Ayah saya nggak begitu, katanya. Nggak memilihkan seorang ibu yang baik buat saya, nggak memberikan nama yang baik buat saya, dan juga nggak memberikan pendidikan yang baik buat saya. Dipanggil Pak, bapaknya itu Mas Sayyidina Umar, sini, pulanglah ke rumahmu, sesungguhnya engkau telah berbuat durhaka kepada anakmu sebelum anakmu berbuat durhaka kepadamu. Nah, berarti bapaknya nggak melaksanakan kewajiban nih Pak, gitu. Tapi ya sebagai anak kita doakan saja. Ya, nggak boleh kita punya dendam sama orang tua, ya. Kita doakan aja, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Meskipun orang tuanya mungkin nggak menafkahi, nggak mengurus anaknya, tetap anaknya mendoakan, ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak angkat juga dapat Pak, kama rabbayani, sebagaimana keduanya telah merawat saya ketika kecil. Berarti bapak sambung dapat tuh Pak. Ada seorang janda, ya, suaminya meninggal kemudian nikah lagi, nah bapak sambung itu juga mendidik anak sambungnya, itu dapat doa itu, ya, kama rabbayani shaghira, ya, sebagaimana keduanya telah merawat saya ketika kecil. Jadi ya, kalau sama orang tua, maafkan kesalahan orang tua, ya, kemudian kita doakan. Sebab kalau nasab tuh nggak bisa diputus Pak, gitu. Suka ada orang tua yang saking keselnya sama anak bilang begini, mulai saat ini kamu bukan anak saya lagi. Nggak bisa Pak, gitu. Nasab tuh hak Allah yang berikan, nggak bisa diputus, ya. Tetap itu orang tua kita, maafkan kesalahannya dan kita doakan, gitu. Masih ada Pak, tapi bapaknya udah nggak ada, yang paling udah nggak ada, ya. Kita maafkan kesalahannya, kita doakan, ya. Walaupun kesalahannya banyak. Saya ingat dulu Pak, kan di masyarakat kita kalau sholat jenazah kita suka diminta jadi saksi, ya Pak. Jemaah, ya, kita saksikan ini jenazah min ahlil khair. Apa kita jawab Pak? Khair. Padahal kita tahu Pak, ini orang yang meninggal itu meninggal lagi mabuk, naik motor tabrakan, lagi maksiat tuh Pak. Khair dari mana? Gimana? Kita jawab khair jangan Pak. Gitu. Nah, saya pernah nanya ini dulu sama guru saya Al-Maghfurah Kiai Haji Abdul Razak Khidir, yang orang Mampang Buncit. Dulu saya ketika pulang dari Mesir selama 4 bulan tuh jadi supir beliau Pak. Beliau ngajar kebanyakan daerah selatan. Saya suka jadi supirnya. Satu saat saya nanya, Pak Kiai, kita kalau diminta bersaksi dalam sholat jenazah, kita nggak kenal orangnya, atau kita tahu ini orang ahli maksiat, ya, lagi mabok, naik motor, tabrakan, meninggal. Kemudian kita diminta untuk menjadi saksi min ahlil khair. Apa jawaban beliau Pak? Syukur katanya, yang meninggal ini umat Nabi Muhammad, gitu. Udah dimandiin jenazahnya, dikafanin dan disolatin, dan dalam solat kita berdoa, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dosa jenazah ini, ya Allah rahmati jenazah ini. Dan Nabi perintahkan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, ya, berdoalah kepada Allah dan yakinlah doa kalian, ya, dikabul oleh Allah. Nah, kan kita udah doain katanya, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maka kalau diminta gimana min ahlil khair, khair aja udah Pak,
gitu ya. Meskipun kita tahu, bahkan kalau meninggalnya gantung diri sekalipun, udah ini umat Nabi Muhammad, kita sudah doakan jenazahnya, bersaksi Pak, min ahlil khair gitu ya. Mungkin itu Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo silakan Pak. Mau nanya Pak Kiai, untuk doa kedua orang tua, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, bagaimana doa untuk kedua mertua? Terima kasih. Wah, ini menantu idaman ini ya. Mertuanya dipikirin ya. Kita punya orang tua 3 Pak, orang tua kandung, kemudian mertua, yang ketiga guru. Bahkan mertua itu nggak ada putusnya Pak. Kita punya istri bercerai, tetap mahram Pak sama mertua kita, jadi nggak ada putusnya mertua itu ya. Sama kita doakan aja, memang kayaknya Nabi nggak ngajarin Pak doa buat mertua ya, kayak bahasa Indonesia aja nggak apa-apa ya, kita doa karena bahasa hati itu biasanya lebih mengena ya, lebih khusyuk ya. Dan kalau doakan mertua suaranya yang kencang Pak ya, biar mertua dengar. Ya, mertua itu luar biasa Pak, anaknya dari kecil dikasih nafkah makan, disekolahin, luar biasa, miliaran itu Pak, udah gede kita ambil Pak gitu. Dan orang tua nggak minta ganti rugi malah gitu, luar biasa tuh ya, orang tua kita. Kalau kita Pak disayang sama orang tua itu biasa, tapi kalau kita disayang mertua jempol Pak. Iya. Kalau orang tua kita sayang sama kita ya wajar anaknya disayang, tapi kalau kita tuh disayang mertua luar biasa itu Pak ya. Mertuanya 1 apa 2 nih? Mertuanya pasti 2 ya, mertua laki sama mertua perempuan pasti 2 mertuanya. Jadi gitu doanya ya, doakan aja, terutama setiap selesai sholat. Itu waktu-waktu dimana waktu-waktu mustajab itu artinya doa kita lebih diperhatikan Allah. Ketika sujud setelah selesai sholat fardu disebut waktu mustajab, itu waktu-waktu di mana doa kita lebih diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ada yang mau nanya kali? Silahkan kalau ada yang mau nanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita pahami pada taklim kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.